Om Swastiastu. Selamat sore Pak Tiawan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Selanjutnya kami akan membawakan startup Tria Aksesoris. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igusti Agung Ayulan Permana Dewi dengan NIM 10 dan teman saya Meita Perwati dengan NIM 66 dan teman saya Linia Diantari Arta dengan NIM 86. Baik, yang pertama eh, startup dari Tri Aksesoris. Jenis usaha dari Tri Aksesoris itu adalah usaha yang bergerak dalam bidang aksesoris ras pengantin Bali yang didirikan pada tahun 2015 yang dibuat langsung oleh orang-orang yang dengan kemampuan yang kompeten. Perusahaan ini mampu bergerak secara profesional dan memberikan kepuasan maksimal para konsumen. Tujuan dari Tri Aksesoris ini menjawab permintaan bagi para customer yang ingin membuat aksesoris. Selain itu, agar aksesoris rias pengantin Bali bisa dilestarikan dan mengikuti perkembangan zaman. Berikut adalah visi misi dari Tri Aksesoris. Yang pertama, memberikan produk aksesoris yang berkualitas dan menjadikan Tri Aksesoris sebagai barometer aksesoris di Bali. Kedua, untuk misi menjaga kreativitas produk, menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dan menggunakan tenaga pengrajin yang berpengalaman. Selanjutnya ada rencana keuangan. Yang itu untuk yang pertama itu jenis produk dari eh, produk-produk yang dijual dari Tri Aksesoris. Yang pertama ada bunga sandat, empak-empak, gelung agung cowok dan cewek, petitis, badong, anting-anting, gelang, bros, baju, kaman, semagi, dan selendang. Dari total produk di atas itu mendapatkan harga senilai 12.045.000 dengan rata-rata 1.204.500. Kami mengambil fee 20%, yaitu mendapatkan fee 60.225 per produk. Untuk fee-nya, fee rata-rata harga reparasi itu 60.225. Untuk Januari kami menargetkan mendapatkan transaksi 200 transaksi dengan total 12.045.000. Untuk Februari kami menargetkan 250 transaksi dengan keuntungan 15.056.250. Dan untuk bulan Maret itu 375 dengan keuntungan 22.584.000. Untuk fix cost-nya, yang pertama itu bahan-bahan itu sekitar 10 juta per tahun, peralatan 500.000 per bulan, gaji karyawan itu 7.500.000 per bulan. Untuk totalnya itu mengeluarkan biaya 18 juta. Untuk variabel cost-nya, yang pertama untuk internet itu 400.000 per bulan, listrik 200.000 per bulan, servis 250.000, biaya tak terduga 500.000 dan biaya lain-lain itu 500.000 dengan total 1.850.000. Lanjut akan dibahas tentang analisis SWOT. Di analisis SWOT ini ada kekuatan yang dimana tersedia berbagai varian dalam beberapa jenis produk serta disediakan layanan custom atau bisa juga disesuaikan dengan keinginan si pelanggan. Dan adanya juga jaminan produk yang bergaransi dalam 1 minggu di setiap produk yang dibuat dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan model variatif serta produk bisa disesuaikan dengan kondisinya. Yang kedua ada kelemahan. Jadi tidak semua barang yang diinginkan pelanggan itu ada dan siap kirim. Karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang tidak dapat membuat seluruh jenis orderan itu dalam waktu yang singkat. Sehingga ada beberapa barang yang akan dibuat apabila ada permintaan dari pelanggan. Yang ketiga ada peluang. Kami di sini menciptakan produk dengan material yang aman sehingga nyaman digunakan dan berkualitas.
dan juga sangat menjaga kepuasan pelanggan baik itu terhadap kualitas produk maupun pelayanan terbaik yang kami berikan. Nah, sehingga pelanggan merasa nyaman dan merasa terlayani dengan baik. Yang keempat ada ancaman. Bersaing dengan perusahaan aksesoris yang sudah berdiri dan telah melekat di hati pelanggan. Sehingga Tria Aksesoris ini harus mengeluarkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan melakukan promosi yang baik untuk merebut hati pelanggan. Next. Ada analisis STP. Ada analisis STP atau segmentation, targeting, positioning. Segmentation itu ada Tria Aksesoris mensegmentasi pasar berdasarkan 4 kriteria. Pertama, usia yang berkisaran antara 25 sampai 30 tahun yang ingin mencari produk aksesoris untuk pernikahan Bali. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang ingin mencari aksesoris untuk kepura kundangan atau acara lainnya. Yang kedua ada targeting. Targeting ini proses mengevaluasi minat setiap segmen pasar dari suatu produk atau jasa yang dijual. Nah, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Tria Aksesoris ini juga menargetkan segmen kalangan pada kelompok usia 20-25 tahun. Sedangkan mereka yang 10-50 tahun menjadi pasar sekunder. Produk Tria Aksesoris ini juga menyasar masyarakat yang tertarik dengan fashion dan variannya menyasar sub-segmen yaitu high brand. Di beberapa produk seperti gelung agung, perempuan dan laki-laki, bunga, bros, dan lain-lain. Yang ketiga ada positioning. Positioning di sini sering disebut juga dengan brand image atau penanaman merek ke dalam hati dan pikiran pelanggan. Penerapan strategi ini kami lakukan dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, website, dan Google Business. Dan mengikuti beberapa pameran. Next. Ada rencana manajemen. Rencana manajemen Rencana manajemen itu ada owner, pegawai, dan digital marketing. Next. Selanjutnya ada alur operasional user. Yang pertama, pembeli melakukan pemilihan produk, kemudian melakukan transaksi. Selanjutnya ada bisnis model. Bisnis model yang pertama ada key partner ya. Yang pertama, penjualan bahan baku berupa emas, spon, tembaga, dan kuningan. Yang kedua, influencer. Terus, bisnis model yang kedua ada key activities. Yang pertama, menjual produk bunga riasan untuk pengantin Bali, oleh-oleh Bali, kepura, dan undangan acara seperti bros, anting-anting, dan aksesoris lainnya. Yang kedua, menjaga standarisasi pembuatan produk. Yang ketiga, menyaring kualitas produk seperti produk yang biasa dan premium. Kemudian ada key resort. Yang pertama ada tim, admin, pegawai, dan mesin dan alat. Kemudian ada value proposition. Yang pertama, pemesanan bisa by request. Yang kedua, pelayanan cepat. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Yang keempat, menerima sistem tukar tambah dengan produk baru. Yang kelima, menerima servis. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, mendapatkan free anting-anting atau semanggi jika pembelian di atas 1 juta. Yang kedua, free konsultasi. Yang ketiga, diskon 5% saat servis jika melebihi dari 500.000. Kemudian ada customer segment. Yang pertama, salon membutuhkan aneka rias pengantin Bali untuk rias wedding, rias wisuda, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat yang ingin mencari oleh-oleh ciri khas Bali untuk konsumtif pribadi, contohnya seperti anting-anting, bros, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada channel. Yang pertama ada website, sosial media, dan yang ketiga pameran.
Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama biaya promosi, biaya gaji karyawan, dan biaya servis mesin dan alat. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama penjualan produk dan sewa. Kemudian ada kompetitor. Kompetitor dari Tria Aksesoris ada dua, yaitu Mawar Bangli dan Swar Silver. Fitur penjualan online tersedia pada Tria Aksesoris, Mawar Bangli, dan juga Swar Silver. Kemudian fitur servis tersedia pada Tria Aksesoris, Mawar Bangli, dan Swar Silver. Fitur pembayaran online tersedia pada Tria Aksesoris, Mawar Bangli, dan Swar Silver. Fitur pengrajin hanya tersedia pada Tria Aksesoris dan Swar Silver. Kemudian pembayaran offline hanya tersedia pada Tria Aksesoris. Dan yang terakhir sistem COD hanya tersedia pada Tria Aksesoris. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Om Santi Santi.